Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Halo semua, kita ketemu di Saham BTS Channel ya. Jadi di video kali ini, akan dibahas saham-saham yang punya potensi bagus ke depan seminggu ataupun mungkin bahkan lebih. Tapi sebelum itu, saya mau ngucapin dulu selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, jadi sebelum membahas ke saham, kita lihat dulu performa IHSG. Kita pakai kacamata yang besar dulu, jadi yaitu IHSG. Bagaimana sih performa IHSG? Oh ya, jadi di video ini kita hanya menggunakan chart dari satu tools yang bernama BTS Spot. Jadi ini murni pakai BTS Spot doang. Jadi kita bisa melakukan analisa yang cukup matang dengan tools ini. Jadi tanpa pakai tools lain, kita bisa melakukan analisa yang oke. Gitu. Oke, kita masuk ke IHSG. Gimana sih IHSG itu? Kita lihat dulu. Ini pakai chartnya BTS Spot ya. Jadi di sini kelihatan bahwa ada segitiga biru dan segitiga magenta. Segitiga biru artinya sinyal buy dan segitiga magenta artinya sinyal sell. Kita lihat di sini bahwa IHSG di bulan Maret muncul sinyal sell. Dan habis itu IHSG drop terus, turun terus sampai kemarin, sebelum lebaran kemarin. Dan kalau kita lihat di sini ada area abu-abu nih, kalau teman-teman semuanya lihat. Jadi area abu-abu ini namanya volume at price. VAP ya, singkatannya itu. Jadi ini merupakan indikator transaksi terbesar di suatu range harga tertentu. Jadi kalau garisnya makin panjang, abu-abunya makin panjang, ini bisa dijadikan indikator support ataupun resistance. Nah, di sini kelihatan bahwa IHSG ini kemarin sebelumnya breakdown dari indikator VAP ini. Apakah ini menjadi suatu kewaspadaan? Nah, sebenarnya iya gitu. Tapi ada satu hal yang melegakan kalau kita lihat dari indikator ini, yaitu indikator powernya. Di sini ada indikator namanya CSP, Cycle Speed and Power ya. Jadi indikator ini akan melihat perubahan dari setiap kondisi saham maupun IHSG juga gitu kan. Namun di sini memang nggak kelihatan cycle speed-nya, nggak kelihatan ya. Ini khusus untuk yang emiten. Karena kita tahu bahwa karena indikator ini mengukur emiten terhadap IHSG ataupun sektoralnya, sehingga IHSG di sini nggak akan muncul cycle speed-nya. Ini informasi doang ya. Jadi yang kita lihat adalah powernya. Di sini kita lihat bahwa powernya hijau muda. Yang paling bagus powernya adalah hijau tua. Hijau muda ini masih tergolong oke. Jadi walaupun IHSG turun terus dan kemarin breakdown support ya kan, tapi powernya masih hijau muda. Jadi ini sedikit melegakan. Kecuali kalau dia udah breakdown support, powernya merah muda ataupun bahkan merah. Nah ini yang lebih menyeramkan. Oke. Jadi itu kondisi IHSG seperti itu. Mari kita lihat support maupun resistnya yang lain dengan indikator lain. Nah, di sini saya menggunakan chart weekly. Sama aja, chart weekly ataupun daily. Di sini kenapa? Karena bot akan ngeluarin chart, kita nggak bisa geser-geser gitu kan. Dan itu lebih mudah karena kita nggak perlu geser-geser. Nah, yang kita geser-geser adalah time frame-nya. Jadi kita pakai time frame yang lebih besar untuk melihat view secara luasnya. Kalau kita rentangkan chart weekly ini isinya juga chart daily, jadi sama aja. Jadi dengan indikator trendline di sini namanya multi line karena garisnya banyak. Gitu. Kita bisa lihat sama-sama bisa lihat. Nah, minggu kemarin ataupun bahkan 2 minggu kemarin IHSG sudah breakdown support dari trendline ini. Jadi garisnya dari sini sampai sini. Nah, dia udah breakdown nih. Nah, seperti yang sering saya bahas juga di grup BTS bahwa kita jangan pakai satu indikator doang. Kita perlu lihat indikator lain gitu kan. Indikator support resist kan banyak ya. Nah, salah satunya ini trendline. Tapi kalau dari trendline-nya sendiri breakdown, coba kita lihat lagi indikator lain. Nah, di sini
indikator Fibonacci. Lagi-lagi pakai chart weekly biar view-nya lebih luas. Jadi Fibonacci ini akan mengukur support-support yang ada. Nah, di sini kelihatan bahwa IHSG masih di atas support. Yang mana supportnya? Yang ini nih, yang garis putus-putus merah, Fibonacci 38.2 di harga 5.836. Harga IHSG masih bergerak di atas support ini. Walaupun historinya kemarin sebelumnya di bulan awal tahun ya 2021, IHSG pernah reject support ini. Dia mantul, kembali naik, akhirnya turun lagi, dan sekarang bisa dikatakan dia uji support ini. Nah, jadi ada dua faktor yang melegakan. Yang pertama tadi powernya IHSG seperti apa, yang mengindikasikan nggak terlalu berbahaya. Yang kedua adalah dia masih berada di atas support penting. Walaupun trend line-nya secara trendnya dia breakdown, tapi ada indikator lain Fibonacci yang cukup kuat, supportnya dia masih ketahan. Jadi ibaratnya kita masih bisa bernafas. Ya, jadi IHSG bisa dikatakan masih ada harapan naik. Tapi kita nggak usah pakai kata harapan ya. Kita nggak boleh berharap di saham. Kalau berharap di saham nanti kecewa, akhirnya baper. Nah, di saham kita nggak bisa pakai perasaan ya. Kalau bisa malah seminim mungkin. Nah, jadi yang ada adalah potensi IHSG masih ada. Potensi untuk kembali naik masih ada. Walaupun juga potensi turunnya juga ada. Bisa dikatakan 50-50 lah, tapi di sini kita masih bisa bernafas. Tapi tetap harus waspada, kuncinya itu. Tetap harus waspada, jangan kalap, jangan mengabaikan faktor-faktor lain, apalagi pakai feeling. Nah, terus kalau dia IHSG mantul di sini, terus apakah bisa dikatakan IHSG membaik lagi kondisinya? Belum tentu. Jadi masih banyak resist yang perlu ditembus gitu. Nah, kita kembali ke time frame daily. Jadi di sini kita pakai indikator namanya multi band. Jadi ini banyak pita ya, band itu pita. Jadi banyak pita-pita, garis-garis yang melintang ini bisa menjadi support dan resist. Cuman intinya pusatnya adalah di middle band. Middle band ini garis melintang yang warnanya magenta atau area magenta yang melintang di candlestick ini. Nah, IHSG bisa dikatakan kondisinya membaik kalau dia sudah berada di atas middle band ini. Dia udah breakout. Kalau indikator yang bawah nggak perlu dilihat dulu ya. Kita cukup pakai yang atas saja, middle band. Jadi kalau dia udah breakout dan dia konsisten bergerak di atas middle band ini oke banget. Nah, lebih oke lagi kalau apa? Kalau dia ada resist berikutnya, di mana itu yaitu pakai indikator Ichimoku dan juga bisa dipakai juga GUPI MMA ya, multiple moving average. IHSG sangat bagus lagi kalau dia udah berada di atas awan. Ini bisa dikatakan uptrend menurut Ichimoku, dan ini suatu kabar yang bagus. Dan juga dia breakout di atas GUPI ini ya, selendang orange. Jadi selendang abu-abunya kalau udah berada di atas selendang orange ini juga kondisinya oke juga. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kita pegang atau mungkin kita buat panduan nanti ya ke depan. Seperti apa pergerakannya. Kalau dia breakdown support tadi berarti kondisinya berbahaya, tapi kalau dia bertahan di atas support dan dia tembus ke resist ini berarti itu mengindikasikan kondisinya makin membaik, apalagi kalau powernya nanti indikator powernya jadi hijau. Nah, itu kondisi IHSG ya. Jadi sebelum masuk saham kita lihat dulu sektornya. Kalau IHSG-nya seperti itu, sektor-sektor yang ada di bursa seperti apa. Nah, ini sudah pakai pengklasifikasian yang baru ya. Jadi ada 11 sektor yang baru. Nah, ini indikatornya namanya PQ chart. Ini termasuk indikator utama di PTS Spot ya. Jadi di sini buat ngelihat apa sih? Buat ngelihat performa dari semua sektor dibandingkan dengan IHSG. Makanya di sini pusat titiknya ada composite atau IHSG. Jadi semua sektor ini dia akan berputar dengan porosnya yaitu composite. Nah, kalau putarannya ke atas berarti bagus, tapi kalau putaran ke bawah berarti sektornya lagi jelek.
performanya lagi nurun. Nah, di sini contohnya kelihatan sektor energi ini lagi kurang oke. Karena dia turun nih. Nah, sektor properti juga kurang oke juga, turun, apalagi sektor health, ya kan. Ini malah kelihatan langsung terjun ini. Ini sangat-sangat nggak oke. Nah, teman-teman bisa cari tahu ya saham-saham apa atau emiten apa yang ada di sektor ini, gitu. Nah, yang bagus apa? Yang bagus yang ke atas arahnya. Contohnya infra. Nah, ini oke nih. Dia beberapa periode kebelakang cukup konsisten mengarah ke atas. Sektor infra bisa diperhatikan. Terus ada sektor consumer non-cyclical. Dia kondisinya juga mengarah ke atas. Ini oke. Yang hijau ini. Terus ada indikator industri nih yang garis warna biru. Ini nggak begitu mengarah ke atas. Cuman di sini setelah dia mengalami penurunan, dia cukup ngerem. Akhirnya dia berhenti nurunnya. Dia sedikit mengadah ke atas. Ini bisa diperhatikan juga. Terus ada lagi transportasi, ini cukup oke juga sektornya. Lagi oke lah ya. Sebenarnya paling oke adalah kalau dia ngarah ke atas dan ke kanan. Nah, sektor basic ini sebenarnya oke nih, cuman karena dia sempat ada indikasi melemah ini, jadi garisnya makin pendek dan dia sedikit nikung ke bawah. Jadi ada penurunan performa di sini. Yang bisa kita pegang adalah sektor infra, consumer non-cyclical, industri, transportasi, dan ada lagi satu terakhir yang bisa diperhatikan yaitu consumer cyclical. Kenapa? Ini turun tapi kok bagus. Sebenarnya ini awal dari suatu kondisi membaik ya, awal dari sebuah perbaikan. Kenapa? Karena dia turun terus tapi dia ada ngerem sedikit, garisnya makin pendek dan dia sedikit patah untuk ke atas gitu. Dia nggak ngerusuk sampai ke bawah gitu. Jadi dia ada ngerem di sini. Ini bisa dikatakan awal dari perbaikan. Jadi bisa juga dilirik ya saham-saham yang ada di sektor ini. Nah, itu dia sektor-sektor performa dari sektor-sektor di bursa seperti ini. Nah, sektor tekno ini kurang oke juga nih, sektor tekno. Tapi bukan berarti saham yang berada di bawah sektor yang nggak oke, sahamnya juga nggak oke, belum tentu. Gitu. Tapi paling nggak, yang bisa kita pegang dulu adalah sektor-sektor yang oke. Nah, oke. Bungkus ya, kita lanjut ke saham. Nah, di sini saya akan bahas ada 5 saham yang akan dipaparkan. 5 saham ini diambil dari alertnya dari BTS-Bot. Sebenarnya yang mau saya ambil adalah sektor dari alert potensial. Di sini di BTS-Bot ada satu alert namanya alert potensial. Di sini isinya adalah saham-saham potensi yang belum keluar sinyal buy. Jadi ibaratnya kayak ancang-ancang dulu nih, gitu kan. Tapi teman-teman yang belum jadi member juga bisa pakai ini sebenarnya. Tapi perlu analisa kembali. Nah, yang ditangkap oleh alert potensialnya BTS-Bot cuma satu, coba. Biasanya banyak biasanya. Kenapa cuma satu? Tandanya apa sih gitu kan? Artinya apa sih? Artinya adalah kondisi pasar yang lagi kurang oke, lagi lesu. Makanya si BTS-Bot cuma nangkap satu saham doang. Gitu. Tapi ini saya tambahkan lagi nanti ada 5. Jadi ini satu ada 5 lagi. Ada 4 lagi, jadi totalnya 5 saham-saham yang oke. Di luar alert potensial saya ambil dari alertnya yang lain dari BTS-Bot, yaitu alert versi premiumnya ya, alert yang ada sinyal buy-nya. Cuman sinyal buy-nya ibaratnya belum telat banget lah kalau kita nanti mau masuk gitu kan. Saya ambil 5 totalnya. Jadi oke, saya langsung bahas namanya S-Hardware, sahamnya S-Hardware ACES. Di sini kelihatan net bas rasionya. Apa sih net bas rasio? Ini adalah indikator bandarmologi. Jadi kalau rasionya 1 oke, berarti dia lagi diakumulasi oleh bandar. Tapi belum gede banget, dikatakan gede banget kalau di atas 2. Fasenya secara overall dia juga akumulasi juga. Jadi dalam 1 hari dia akumulasi, secara overall dia akumulasi juga. Dan dia ada di sektor consumer cyclical. Tadi yang sektornya yang sedikit ngerem ya, awal dari perbaikan. Nah, ini bisa dilirik nih. Tapi jangan langsung masuk ya di saham-saham yang akan dibahas ini. Cukup disimpan dulu, jadikan watchlist dulu. Nah, jadi nanti kalau dia tembus ke
resist tertentu silahkan bisa take action ya. Jadi di sini saya akan bahas dulu dari ACES. Oke, ACES ini chartnya BTS Spot, chart utamanya. Di sini kita bisa ngelihat bahwa di sini ada dot atau pentil warna biru. Dot ini menandakan apa? Menandakan sinyal spekulatif buy. Jadi selain dia masuk ke alert potensial, dia juga muncul sinyal spekulatif buy. Spekulatif buy itu ya masih 50-50 ya. Buy tapi ragu-ragu gitu. Dia kondisinya cukup oke. Karena apa? Karena cycle si ACES ini hijau. Walaupun speednya sedikit melemah, powernya juga hijau muda. Ini cukup bisa disimpan dulu, bisa dilirik dulu nantinya. Oke, bungkus. Nah, terus kita lihat net bus-nya nih, indikator bandar mulukinya seperti apa. Nah, seperti yang tadi di alert tadi udah kelihatan bahwa dia akumulasi dan fasenya juga akumulasi sejak 6 Mei. Jadi sejak 6 Mei dia cukup konsisten dia akumulasi oleh bandar, dikoleksi, dibeli oleh bandar sampai sekarang. Nah, walaupun harganya belum bergerak gitu kan, jadi kadang memang nggak sinkron. Bandar akumulasi belum tentu harga bergerak gitu kan, tapi ini bisa kita lirik. Apalagi yang menarik dari ACES ini, kita lihat dari indikator support dan resist. Oke, kita lihat supportnya nih. Kita pakai indikator multiband, support dan resistnya. Nah, ACES ini sekarang lagi uji resist. Resistnya di middle band, di area magenta ini. Nih, ini kelihatan dia ada di dalam area magenta. Ini kalau dia udah breakout magenta ini dan dia bergerak di atas magenta ini, oke ini. Mungkin teman-teman yang belum jadi member BTS Spot bisa nandain ini ya. Kalau dia berada di atas middle band, angkanya berapa sih nilainya? Harganya 1.500. Nah, dia kalau berada di atas 1.500 bisa dikoleksi gitu kan, bisa dibeli. Nah, ini jadi cukup disimpan dulu ya saham ini. Untuk take action perlu konfirmasi dari salah satunya dari minimal indikator ini, middle band. Terus bagaimana dengan indikator support resist yang lain? Kita lihat dari trend line-nya. Secara overall kelihatan bahwa ACES ini sebenarnya downtrend. Cukup parah ini downtrend. Kenapa? Karena dari periode akhir tahun 2020 Desember ini ya, dia turun terus sampai Mei. Nah, dia uptrend kalau apa? Kalau dia breakout dari trendline hijau ini, garis hijau. Ini cakep banget. Mungkin teman-teman nanti kalau udah masuk gitu kan di ACES, bisa alokasi average up di posisi breakout garis ini. Ini keren ini, kalau breakout ya berarti trennya udah berubah jadi uptrend menurut trendline ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi dari indikator yang lain. Nah, ini saya pakai chart weekly. Chart weekly biar bisa ngelihat lebih ke belakang. Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari tahun 2019 puncaknya dan bottomnya di tahun 2020 di bulan Maret ini mungkin ya, kita ngelihat bahwa ACES ini lagi uji support. Tadi kalau menurut middle band uji resist, menurut Fibonacci ini uji support di Fibonacci 50% di harga 1445 lah, 1445. Sebelumnya dia pernah reject juga support ya kan di bulan mungkin September ini, dan sekarang diulangi lagi dia uji support juga dan belum ketembus, belum ke breakdown supportnya. Nah, jadi ACES ini kondisinya lagi 50-50. Dia ketahan resist, dia juga ketahan support. Kalau dia keluar dari situ, keluar breakout resist, oke. Kalau breakdown support, lupakan. Nah, oke, kita lihat lagi dari indikator yang lain lagi. Nah, ini indikator, kita pakai indikator namanya EMA 200, Exponential Moving Average dengan periode 200. Dia uji support juga ini. Nah, kalau di BTS Spot, salah satu ilmu yang diajarkan adalah kalau ada dua indikator berbeda yang nilainya berhimpitan hampir sama, itu merupakan suatu support ataupun resist yang kuat. Nah, ini supportnya berhimpitan nih. Tadi Fibonacci 50% sama dengan EMA 200. Posisinya mirip-mirip kurang lebih. Ini support yang sangat kuat ini berarti. Karena sebelumnya juga pernah reject juga. Jadi kalau dia breakdown, ya udah lupakan aja. Itu support kuatnya.
Nah, ini bisa disimpan ya, bisa diperhatikan, dan juga ini indikator stochastic positive divergence. Jadi ini indikator untuk melihat divergensi harga dengan indikator stokastik. Kalau dia ada batang-batang garis, ini mengindikasikan potensi dia muncul divergensi walaupun belum konfirmasi divergensi gitu. Nah, ini lumayan lah, berarti dia ada indikasi akan potensi muncul divergensi. Kalau beneran divergensi, dia akan ada segitiga di sini, dan itu bagus banget potensinya berarti gitu. Jadi divergensi itu harga bergerak turun tapi stokastiknya naik gitu. Oke, bungkus ya untuk ACES. Kita lanjut ke saham berikutnya, ya saham kedua yaitu Boga. Boga Bintang Auto Global. Nah, Boga ini di tanggal kemarin ya, hari Senin tanggal 10 dia keluar sinyal buy. Nih, segitiga biru. Apakah sudah telat ya kalau kita baru mau masuk Boga gitu kan? Dia udah lewat, sinyal buy-nya udah lewat. Bahkan dia udah muncul sinyal spike buy jauh-jauh hari di bawah ini. Dan apakah sudah telat? Belum tentu. Nah, makanya kenapa? Apa yang bikin Boga ini menarik adalah kalau kita lihat selain dia keluar di alert sinyal buy, kita lihat secara net bass-nya, bandarmologinya. Cakep nih. Dia hijau semua nih. Jadi ada D1, D2, D3, D4, D5. Ini merupakan D ini berarti dia kondisi di hari itu. Kalau ini kan chart tanggal 11 Mei. Berarti kondisi di tanggal 11 Mei dia akumulasi, sahamnya akumulasi dengan rasio 0,85. Di -1 ini berarti hari sebelumnya lagi. Makin mundur, D5 makin mundur 5 hari sebelumnya berarti. Dan ini bukan cukup, sangat konsisten nih bandar akumulasi di Boga. Bahkan kalau kita lihat fase akumulasinya dia dari 15 Desember. Wow, ya kan? Jadi dari tanggal 15 Desember akhir tahun kemarin sampai sekarang dia diakumulasi terus sama bandar. Gitu. Oke, kita lihat dari indikator resist. Nah, ini kenapa Boga itu menarik? Dia udah keluar sinyal buy, tapi kemarin baru breakout resist nih. Ini resist yang oke juga nih, resist yang cukup kuat karena periodenya dari bulan Oktober atau mungkin September tahun lalu. Dan kemarin baru breakout. Nah, cakep ini. Jadi kalau teman-teman yang baru mau masuk belum telat gitu, karena dia baru breakout resist. Yang bahaya kalau dia nggak breakout kayak sebelumnya nih, dia nggak jadi breakout ini udah telat banget berarti kalau mau masuk. Nah, ini oke nih si Boga ini. Terus kita lihat dari indikator lain, indikator Fibonacci. Nah, ini kalau dari indikator ini cakep juga ini. Dia breakout Fibonacci 61.8. Dimana sebelumnya juga sempat reject juga gitu. Jadi dia breakout trendline-nya breakout, Fibonacci juga breakout. Fibonacci golden ratio-nya di 61.8 breakout juga. Walaupun mungkin dia masih ketahan ada resist di 78.6 dan juga 100%. Gitu. Oke, jadi dia udah breakout resist. Apakah ada resist berikutnya? Pasti ada. Jadi di atas resist selalu ada resist. Kita lihat, simak lagi. Apalagi resistnya. Nah, ini kita pakai chart weekly. Di chart weekly dengan indikator Ichimoku kelihatan bahwa dia di awan. Berarti dia posisinya masih berusaha breakout dari awan ini ya. Nah, ini bisa menjadikan resist selanjutnya. Jadi kalau teman-teman akan masuk di Boga gitu, ini bisa menjadi average up kalau dia udah breakout awan, atau nanti kalau mau masuk bisa nunggu awan dulu juga bisa gitu. Nah, nilainya di berapa sih harganya? Awan ini ada kalau kemarin di garis putus-putus warna Tosca ini ya. Ini Senko Span A di harga 1.400-an. Nanti makin turun, besok-besok hari berikutnya makin turun, dan dia mungkin ada di resistnya ada di range harga Tenkan-sen ini, harga garis Tenkan-sen di 1.300. Jadi bisa diambil 1.300 sampai 1.400an itu resistnya, resist berikutnya si Boga ini. Kalau dia nggak jadi breakout, nah baru bahaya. Bisa jadi dia akan drop lagi ke bawah. Gitu. Tapi paling nggak minimal dia udah breakout dari resist-resist yang bisa dibilang penting yang tadi.
Oke, apalagi ini Boga kita keep. Terus CTRA nih. Oh ya, tadi Boga sektor apa ya? Sektor consumer cyclical. Nah, ini oke ya sektornya. Kondisi lagi membaik ya. Potensi membaik lah consumer ini. Terus berikutnya saham berikutnya itu CTRA, sektor properti. Nah, kenapa kok properti ini masuk? Padahal tadi sektornya nggak oke nih. Nah, seperti yang saya katakan lagi tadi, bahwa kalau sektornya nggak oke, belum tentu sahamnya juga semuanya nggak oke. Ada bisa juga salah satunya atau salah berapanya bisa jadi oke. Nah, kenapa CTRA ini menarik gitu kan? Kemarin dia udah muncul sinyal di tanggal 10. Terus kemudian dia bergerak lagi naik dan dia breakout dari area VAP ini, volume at price. Area abu-abu yang memanjang ke kanan. Kalau kita zoom, akan kelihatan nih. Jadi dia breakout udah bergerak di atas area VAP ini. Ini kondisi yang bisa dibilang makin membaik. Tapi sektornya nggak oke, tapi cycle-nya si saham ini oke malahan gitu kan. Jadi sektornya turun, performanya, tapi sahamnya naik. Speednya oke banget, powernya juga oke gitu kan. Nah, terus kita lihat dari net bass-nya nih, bantermologinya. 2 hari kemarin dia akumulasi nih, cakep nih. D1 dan D dan D1. Cukup konsisten diakumulasi oleh bandar dan fasenya juga akumulasi dari 27 April. Walaupun mungkin sebelumnya dia merah-merah net bass-nya gitu. Tapi 2 hari kemarin cukup gede nih rasionya. Rasionya 2 nih gitu. Jadi bandarnya cukup banyak akumulasi di saham ini dan udah masuk fase akumulasi. Terus kita lihat dari kacamata indikator support resist. Seperti apa sih CTRA ini? Nah, kita pakai time frame daily untuk indikator Ichimoku. Nah, di sini juga kelihatan bahwa dia breakout resist dari Ichimoku ini. Dia udah breakout nih. Nah, kalau saham itu udah di atas Ichimoku, berarti dia bagus uptrend gitu. Tapi apakah kita bisanya melihat satu indikator ini? Tentunya enggak gitu. Di atas resist selalu ada resist. Kita cek dengan indikator lain. Oke, jadi ini indikator trendline atau multi-line. Nah, di sini juga breakout juga nih. Wah, ya kan? Jadi trendline yang kita tarik dari yang ditarik oleh bot dari bulan Februari ini, Maret lah ya, Februari-Maret. Dia udah breakout. Bahkan saat keluar sinyal buy kemarin dia breakout juga. Berikutnya dia masih bertahan. Jadi Ichimoku breakout, ini juga breakout, jadi oke. Resist berikutnya di mana? Nah, kita bisa ngelihat pakai indikator Fibonacci. Nah, di sini kelihatan nih. Nah, ada satu resist di atasnya lagi yang dia masih statusnya masih uji resist. Dia kemarin harga high-nya masih sempat nembus gitu kan, tapi balik lagi, akhirnya closing-nya di bawah resistnya, yaitu si Fibonacci 38.2 di harga 1170-an. Dia sempat reject nih. Jadi ini resist yang masih perlu ditembus oleh CTRA gitu. Untuk membuka potensi pergerakan yang lebih bagus gitu. Tapi kalau dia belum berhasil tembus, itu masih inilah ya, masih layak di keep gitu, masih layak disimpan dulu sahamnya. Kalau teman-teman udah masuk, kalau belum masuk bisa jadi nunggu ini dulu breakout. Nah, dan ada support kuatnya juga kelihatan di Fibonacci 61.8 di harga 1060-an. Karena beberapa kali dia reject. Nah, ini bisa jadikan support. Kalau dia breakdown, lapas, sudah pasti dilepas. Nah, terus apa lagi ya? Nah, udah. Jadi CTRA itu, catatannya itu. Dia udah breakout resist banyak, tapi di atas resist ada satu resist penting, yaitu Fibonacci 38.2 yang perlu dipertimbangkan bagi teman-teman. Kalau yang belum masuk, bisa nunggu masuk saat breakout ini. Kalau ini sudah masuk, bisa keep saham ini dan bisa average up kalau dia breakout di 38.2. Oke, saham ke berapa ya ini ya? Keempat, yaitu INDF, Indofood. Nah, ini berada di sektor consumer non-cyclical. Kita tahu bahwa sektor tadi oke ya, bagus. Nah, apa sih yang menarik dari saham ini? Selain sektornya oke, sahamnya juga cycle-nya juga oke nih, hijau.
speednya oke, walaupun powernya kurang, tapi paling enggak powernya ini sudah membaik. Jadi dari merah ke pink itu sudah membaik. Tuh. Terus bandar homologinya seperti apa? Nah ini bandar homologinya oke juga nih, akumulasi juga, akumulasi dari 10 Mei. Nah berarti ini lagi dikoleksi oleh bandar dari 10 Mei. Terus indikator yang lain gimana ya? Indikator, kita pakai indikator Ichimoku. Nah yang menarik perhatian adalah si INDF ini dari indikator Ichimoku dari bulan Maret dia reject support. Dia bertahan di atas awan dari bulan Maret dan dia berkali-kali reject support sampai bulan Mei ini. Kalau dia breakdown support ya udah lupakan aja saham ini, nggak usah dimasukin watchlist lagi gitu. Tapi kalau dia bertahan di atas support, oke. Nah lebih oke lagi apa? Lebih oke lagi kalau dia breakout garis hijau trendline ini. Tapi ini masih jauh sih. Ini pakai time frame weekly. Jadi dari sini kelihatan bahwa si INDF ini pergerakannya di antara koridor ini, di dalam koridor ini. Nah, bisa lihat teman-teman. Jadi dia ada potensi dia naik untuk ke garis hijau ini. Nah, terus apalagi kita lihat pakai indikator Fibonacci. Nah, dari sini kelihatan jelas nih pakai Fibonacci chart weekly juga ini. Jadi di sini kelihatan bahwa ada resist cukup kuat di 38.2. Karena sebelumnya reject juga, jadi ini support kuat di harga 6.760-an. Karena INDF ini belum ada sinyal buy juga gitu. Nah, teman-teman bisa nunggu dia breakout resist ini dulu kalaupun mau masuk. Gitu. Walaupun mungkin kalau teman-teman yang mau ngincer harga bottom, kalau teman mau nyoba di sini, ya disarankan jangan dulu sih, gitu kan. Karena dia masih ada potensi breakdown juga, gitu. Lebih baik kita menunggu konfirmasi dari indikator baru kita bergerak, gitu. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya kalau dia breakout resist ini, gitu. Itu syarat minimalnya. Oke, kita keep INDF, kita lanjut ke saham terakhir yaitu Putra Raja Wali Kencana. Nah, ini ada di sektor transportasi. Nah, kita lihat tadi bahwa transportasi lagi oke. Dan dia muncul sinyal buy kemarin. Ya, muncul sinyal buy di harga closingnya di 108. Apa sih yang menarik dari saham ini? Jadi, ada sinyal buy belum tentu menarik, tapi ada yang menarik di saham ini. Gitu. Walaupun sektornya oke, walaupun juga cycle-nya si saham ini kurang oke, sektornya oke tapi sahamnya lagi nggak oke performanya, gitu. Tapi ada beberapa yang menarik, salah satunya, nah ini indikator Netbus bandar homologi. Kelihatan bahwa dia 2 hari kemarin di tanggal 11, D-1, berarti tanggal 10, 2 hari kemarin dia diakumulasi cukup besar. Rasionya bahkan di atas 2, sampai 3, sampai 4. Dan dia ada di fase akumulasi dari 24 Maret. Jadi statusnya si Pura ini lagi dikoleksi oleh bandar. Walaupun mungkin harganya belum lari ya, belum lari. Oke, kita lihat lagi. Ini hal yang menarik di Pura. Cuman ada satu hal yang diwaspadain di Pura ini sahamnya, yaitu pakai indikator Ichimoku. Nah, di sini kelihatan bahwa dia lagi uji resist. Si Pura ini lagi uji resist di Ichimoku. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dia untuk keluar dari awan ini, dia harus nembus di harga ini garis Senko Span B ya, di harga 111. Nah, si Pura ini oke banget kalau dia udah breakout ini nih, gitu. Walaupun bandar homologinya oke, sektornya juga oke, tapi ada satu yang perlu diwaspadai, yaitu dia masih uji resist. Jadi teman yang belum masuk bisa mempertimbangkan ini dulu nih kalau mau masuk. Kalau dia udah breakout ini ya oke, gitu, bisa masuk. Tapi kalau belum ya udah dilirik-lirik dulu aja. Jadi itu, jadi udah 5 saham yang dibahas di sini. Jadi dari 5 saham itu silakan teman-teman
bisa masukin ke watchlist di aplikasi trading masing-masing. Jadi cukup dipantau dulu. Kalau mau masuk ya pertimbangan sesuai dengan indikator-indikator yang sudah disampaikan tadi. Oke, kita bungkus. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Jadi review saham mingguan kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih. Salam trading, salam cuan, salam profit, salam semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.